Ini seru nih, karena kalau teman peternak maunya harga ayamnya ditinggiin. Iya. Kalau teman-teman di pertanian maunya harga jagung ditinggiin. Kalau pedagang maunya harganya murah terus, Iya, betul? betul Pak. Jadi paling fair adalah apa yang disampaikan Pak Presiden. Jadi harga di hulu, harga di pedagang, harga di hilir itu mesti harga wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di video kali ini, video podcast di Satwa Media Group. Kali ini adalah episode yang cukup spesial di mana kami Satwa Media Group sudah diterima langsung di kantor Kepala Bapanas, yaitu Bapak Arief Prasetyo Adi. Terima kasih Pak atas sambutannya untuk kami bisa dapat hadir di sini untuk mewawancari Bapak tentunya tentang program Bapanas yang sudah berdiri dari tahun 2021 ya Pak ya, terutama untuk industri perunggasan saat ini. Terima kasih sama-sama. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama Pak, bisa dijelaskan kepada Sobat Satwa Media semua kira-kira menurut Bapak saat ini bagaimana sih perkembangan industri perunggasan nasional dari hulu ke hilir menurut kacamata Bapak? Yang pertama, salah satu yang membanggakan kita semua adalah industri poultry. Jadi satu-satunya industri yang kalau kita lihat hari ini sudah sufficient. Ya, sufficient itu di mana kebutuhan dari masyarakat bisa terpenuhi dari produktivitas dari produksi dalam negeri. Ini membanggakan buat Indonesia. Malah kemarin sudah dilancarkan beberapa ekspor ke negara tetangga. Itu artinya kita semua harusnya bangga. Ya, sehingga ke depan tentunya akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung pangan nasional. Kalau kita lihat industri poultry, baik ayam, broiler, kemudian telur, ya, itu sangat menjanjikan ke depan. Karena telur itu merupakan salah satu sumber protein yang diperlukan bangsa kita ke depan. Dan ini yang sangat terjangkau. Mungkin sekilas demikian. Oke, berarti untuk komoditas terutama bahan pokok penting dan di dalamnya itu adalah daging ayam dan telur masuk di komoditas yang berada di bawah koordinasi dari Badan Pangan Nasional seperti itu Pak. Lalu apa tantangan dari Bapanas sendiri untuk menjalankan ketiga fungsi utama dalam Perpres 66 tahun 2021 terutama untuk industri perunggasan? Ya kalau kita lihat kan Badan Pangan itu kan punya 3 deputi, ya, deputi ketersediaan dan stabilisasi pangan, kemudian deputi kerawanan pangan dan gizi, kemudian deputi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Sehingga deputi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan ini tentunya bisa match juga dengan deputi kerawanan pangan dan gizi. Jadi saya dalam hal ini mungkin challenge ke depan adalah bagaimana membangun ekosistem pangan dari hulu sampai dengan ke hilir. Di hulu tentunya dengan saudara kita Kementerian Pertanian, ya kita harus berikan apresiasi juga bahwa industri poultry ini berjalan dengan baik. Ya. Kadang-kadang malah kita kelebihan stok kurang lebih 10%, kadang-kadang harus dilakukan abortion atau cutting yang sebenarnya ke depan itu jangan dilakukan. Karena ke depan itu begitu kita kelebihan, apalagi ayam bentuknya karkas bisa kita simpan, ya, kita siapkan cold room yang besar. Kita juga masih punya program-program di Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dengan teman-teman BKKBN, ya. Di satu sisi kita kelebihan, di satu sisi kita perlu kekurangan. Jadi ini yang harus kita bangun ekosistemnya. Sehingga harga di tingkat peternak, kemudian harga di konsumen, dua-dua bisa kita jaga dengan baik. Kuncinya ada di cadangan pangan pemerintah. Oke, kuncinya di cadangan pangan pemerintah. Berarti
untuk langkah teknis di lapangan itu dalam upaya stabilisasi maupun untuk distribusi pangan, terutama perunggasan, kira-kira bisa dijabarkan lagi nggak Pak? Kira-kira secara teknikal langkah-langkah seperti apa yang diambil oleh Bappenas strateginya Pak? Sudah dimulai. Yang pertama, bagaimana kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholders yang ada. Ya. Jadi mulai dari kementerian lembaga, BUMN di bidang pangan, ya, asosiasi-asosiasi di bidang peternakan, khususnya poultry, ya, kemudian Himbara sebagai supporting ya untuk BUMN di bidang pangan, kemudian hilirisasi tadi bisa dalam program-program yang sifatnya inklusif ya, kemudian program-program pemerintah, kemudian yang lainnya adalah komersial. Yang komersial kan kita bisa online, bisa offline, ya, kemudian menggunakan private di sana. Jadi tentunya ekosistem ini yang kita bangun dan kita harus memang detailkan satu persatu. Artinya mengenai pendanaan. Sekarang teman-teman Bank Himbara sedang sedang B2B ya, menyiapkan bersama BUMN di bidang pangan, ada ID Food dan juga Bulog ya. Kalau Bulog udah mulai 1 triliun. Yang 2 triliun di teman kita ID Food ini juga sedang proses, tentunya perlu dukungan dari Kementerian BUMN. Kementerian Keuangan juga sudah menerbitkan 2 peraturan menteri ya untuk pendanaan murah ya, termasuk menggunakan Himbara dan satu lagi Asbanda. Jadi semua program kita siapkan ya, sehingga nanti ekosistem poultry ini bisa lebih baik ke depan gitu ya. Tentunya bersama-sama peternak mandiri, peternak rakyat yang memang perlu dibantu ya hari ini. Demikian. Oke. Nah itu apakah ada kaitannya dengan program closed loop system yang selama ini terus digaungkan oleh Bappenas seperti itu? Ya, itu yang namanya closed loops itu ya yang seperti kita kerjakan hari ini. Kita bangun ekosistem dari hulu sampai dengan hilir. Hilirisasinya tadi captive market untuk pengentasan kemiskinan, daerah rawan rentan pangan, gizi buruk, ya, kemudian keluarga risiko stunting, ya, itu closed loop yang sudah kita kerjakan hari ini. Hanya nanti volumenya, kemudian lokasinya, ya, kita perlu tingkatkan lagi. Karena ini perlu pendanaan juga, gitu ya, perlu pendanaan yang ini harus disiapkan. Kita pengennya semua ini berjalan cepat, tapi memang ada administrasi yang governance-nya harus kita deliver. Kita nggak mau cepat-cepat tapi governance-nya nggak bagus gitu ya. Jadi ada good corporate governance di BUMN, ada governance di kementerian lembaga, ada urut-urutannya. Nah itu memang ya saya izin minta waktu, tetapi ini proses berjalan terus. Siap. Lalu untuk saat ini di beberapa komoditas, terutama di komoditas daging ayam dan juga telur itu kita mengacu pada harga acuan pembelian dan harga acuan penjualan dari Bappenas seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin Sobat Satwa Media juga ingin tahu kira-kira dalam menentukan HAP itu parameter apa saja sih Pak yang digunakan seperti itu Pak? Ini seru nih, karena kalau teman peternak maunya harga ayamnya ditinggiin, kalau teman-teman di pertanian maunya harga jagung ditinggiin, kalau pedagang maunya harganya murah terus, betul? Betul Pak. Jadi paling fair adalah apa yang disampaikan Pak Presiden. Jadi harga di hulu, harga di pedagang, harga di hilir itu mesti harga wajar. Jadi harga wajar itu kita harus urut dari produksi. Produksi itu kita harus hitung biaya produksi itu berapa ya. Jadi misalnya untuk jagung pipil kering itu mulai dari pupuk, hari orang kerja, sewa lahan dan lain-lain itu mestinya angkanya misalnya 2.000-2.200 per kilo. Sehingga pada waktu itu disampaikan bahwa harga jagung pipil kering itu di angka 4.200 per kilo. Ya, itu kita udah sepakat. Meetingnya juga melibatkan seluruh pihak. Ada dari private, ada dari kementerian terkait,
ada dari pemerintah daerah penghasil jagung seperti NTB, Sumbawa, begitu ya. Kemudian melibatkan asosiasi-asosiasi peternak, kemudian ada kementerian lembaga, ada Kementerian Perdagangan, Badan Pangan, Kementerian Pertanian. Jadi semua pihak ada dalam forum itu. Sehingga apa harga ayam itu adalah apa harga jagung dan juga apa harga jagung termasuk DOC yang ada. Ya, itu terakhir kesimpulannya adalah sudah kita setting bersama-sama. Adapun hari ini harga jagung misalnya di atas 5.500 sampai dengan 6.000, memang ini teori supply and demand. Ya, betul. Jadi harus diakui bahwa setiap di akhir tahun memang supply kita jagung sama seperti beras. Jadi tidak sebanyak di awal-awal ya, sehingga tugas pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional itu harus menyiapkan cadangan pakan pemerintah. Oke. Cadangan pakan pemerintah ini tentunya kalau memang kita semua sepakat salah satunya adalah jagung. Nah, jagung itu adalah tugas BUMN di bidang pangan Bulog ya. Beras, jagung dan kedelai itu wilayahnya Bulog. Sehingga kalau nanti ada panen besar, Bulog juga sudah harusnya siap karena Bulog sudah bangun CDC ya, corn drying center di beberapa tempat gitu ya. Salah satunya di Sumbawa ya, Dompu, kemudian yang satu lagi di Sulawesi Utara gitu. Sehingga nanti para peternak, utamanya peternak kecil, peternak rakyat, peternak mandiri ya sudah bisa membuat estimasi berapa keperluan ya, sehingga nanti BUMN di bidang pangan menyiapkan itu. Karena nih peternak-peternak ini harusnya bersama BUMN bidang pangan, baik ID Food atau anak perusahaannya seperti Berdikari, ya satu lagi dengan Bulog. Ya. Ini yang harusnya kita bangun. Ya. Segera, ini nggak boleh terlalu lama. Ya. Nah, tadi menarik juga ketika Bapak singgung soal jagung. Di sini yang menjadi concern dari para petani jagung juga para peternak layer selaku konsumen dari jagung itu sendiri adalah dampak El Nino yang mulai terasa hingga saat ini. Nah, apakah itu menjadi concern dari Bapak Arief selaku Kepala Bappenas juga, Pak? Waktu kita kelebihan air, dibilangnya banjir, tanamannya tidak tumbuh dengan baik. Waktu kita El Nino, disebutnya kita kekurangan air, terus selalu kita menyalahkan alam. Padahal sebenarnya nggak begitu. Ya, yang benar itu adalah begitu kita sudah mengetahui projection ke depan, itu yang harus kita siapkan. Ya, memang kita perlu kejujuran dari seluruh pihak. Ya, apabila memang kita harus mempersiapkan cadangan pangan atau cadangan pakan ya sampai dengan waktu tertentu, itu yang harus kita siapkan. Jadi kalau semua negara hari ini mempermasalahkan El Nino ya, kemudian kita terlambat mengantisipasi, itu ada yang salah di kita. Sebagai contoh beras ya. Hari ini semua orang mengandalkan beras Bulog. Bulog stoknya 1,4 juta ton. Yang sudah didistribusikan kurang lebih 1,4-1,5 juta ton. Jadi Bulog itu ternyata sudah punya 3 juta ton. Ditambah nanti akan datang 400.000 ton. Artinya apa? Pemerintah mempunyai early warning system ya di perberasan. Ya. Dan hari ini kalau misalnya Bulog tidak melakukan importasi kemarin, mungkin hari ini nggak seperti ini. Kalau ada yang menyampaikan hari ini harga sudah menggunakan importasi kok masih tinggi, bayangin kalau nggak ada importasi. Ya. Kadang negara seperti Cina, ya, yang penduduknya di atas 1,4 miliar, produksinya juga 1,4 ya, miliar ya, ton, ya, itu kalau kita lihat pada saat bersamaan melakukan importasi, tetapi juga melakukan ekspor gitu. Kenapa ekspor? Misal jagung sudah penuh semua, baik di private, di gudang-gudang, di silo sudah penuh semua. Itu harga di tingkat petani akan jatuh, pasti di bawah harga 42. Itu waktunya kita melakukan ekspor. Nggak apa-apa, itu biasa.
Tapi pada saat kita kurang, sama, kita nggak usah punya punya pendapat bahwa kalau import itu haram. Tidak. Importasi, ekspor itu biasa gitu ya. Itu yang namanya trade balance gitu ya. Hanya yang harus dijaga adalah importasi yang terukur. Ya. Sehingga petani itu tidak dirugikan dengan adanya importasi. Saya berani menjamin, importasi yang dilakukan pemerintah, 2 juta ton beras kemarin, tidak mengganggu sama sekali harga di tingkat petani. Pada waktu awal tahun, banyak sekali orang menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Badan Pangan, pemerintah, dalam hari ini Bulog yang kita tugaskan, ini tidak sesuai dengan keinginan petani akan menjatuhkan. Hari ini tidak. 2 juta ton itu hari ini terbukti dipakai untuk intervensi kepada 21,3 juta ya, warga Indonesia KPM yang sangat memerlukan beras 10 kilo kali 3. Tahap pertama sudah tuh kemarin 640.000 ton. Tahap kedua kita siapin lagi 640.000 ton. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa pemerintah itu tidak peduli kepada kenaikan harga beras, buktinya 8 triliun diguyurkan untuk warga yang memerlukan. 2 kali loh, berarti 16 triliun. Itu perintah Pak Presiden ya. Dan ini menjadi pengaman ya untuk mengganjal kita sampai dengan panen ini kembali normal ya. Berapapun angkanya, Pak Presiden pastikan bahwa Bulog ya, Badan Pangan menghitung dengan baik ya, sehingga tidak akan kekurangan. Hari ini insya Allah semua beras masih ada, pangan masih ada, pakan masih ada ya. Harga tinggi, oke, urusan kedua. Kenapa? Urusan pertamanya adalah ketersediaan. Iya. Kalau harga sekarang Badan Pangan tentunya masih melakukan gerakan pangan murah, stabilisasi ya. Dan perlu diketahui harga pangan dunia ini memang semuanya ada adjustment. Memang ada yang perlu di-adjust. Seperti mulai dari pupuknya, ya, biaya-biaya produksi, transportasi, logistik, sewa lahan, itu memang perlu adjustment. Kalau enggak nanti petani peternak kita nggak mau beternak. Ya, ini yang diperlukan oleh Indonesia. Betul. Berarti yang kalau untuk urusan stabilisasi, berarti untuk bahan pangan nasional juga sangat memperhatikan tentang nilai inflasi dari bahan pangan itu sendiri ya Pak? Cocok, itu salah satu yang harus kita kerjakan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus selalu lebih tinggi daripada inflasi. Kalau pertumbuhan ekonominya 5, inflasinya 3, itu artinya benar. Tapi kalau pada saat inflasinya di atas pertumbuhan ekonomi itu nggak benar. Nah, kita jaga itu sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya mungkin Sobat Satwa Media juga ingin tahu sebetulnya selama Bapak memimpin Badan Pangan Nasional ini ada nggak sih Pak rasa suka atau duka ketika memimpin Pak? Ini kan tugas, jadi perintah Pak Presiden memang membentuk Badan Pangan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Jadi kita semua ya harus siap gitu ya. Saya sendiri memang diminta untuk menjadi Kepala Badan Pangan yang pertama. Dan hari ini alhamdulillah 1 tahun lebih bertugas, banyak sekali yang sudah kita kerjakan tentunya bersama-sama seluruh stakeholders pangan gitu ya. Saya juga tentunya kalau kita urusan domestik di Indonesia sudah selesai, harusnya kita juga harus membuka diri tentunya untuk international exposure juga harusnya pangan kita ini salah satu yang memang bisa diandalkan utamanya oleh negara-negara ASEAN. Ya, jadi kita tentunya diharapkan banyak negara ASEAN termasuk Timor Leste, Malaysia, ya, mungkin ke depan Filipina, Singapura, ya, yang mereka ini memerlukan pertanian Indonesia. Ya, kalau kita bicara yang lebih luas seperti horti dan lain-lain, tropical forestry itu semua juga membutuhkan Indonesia, ya. Negara-negara luar itu memerlukan Indonesia, termasuk rempah. Ya, ingat zaman dulu kenapa ada bangsa Portugis, Belanda masuk ke Indonesia itu semua mengambil rempah dari Indonesia. Dan sampai hari ini memang tidak ada di sana, memang adanya di Indonesia. Jadi berbanggalah kita
yang kita diberikan oleh Tuhan, ya, alam yang begitu baik, ya, termasuk potensi-potensi lautnya juga ada gitu ya. Artinya tinggal bagaimana kita semua anak-anak muda nih ke depan mengelola sumber daya yang kita miliki secara optimal. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira selama Bapak memimpin dari Bappenas ini, pencapaian apa Pak yang sudah ditorehkan oleh Bappenas? Ya kan sekarang bisa melihat bahwa Badan Pangan itu salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang sangat bersahabat dengan petani, peternak, ya. Kemudian dengan pedagang-pedagang pasar, dengan BUMN, stakeholder di bidang pangan, ya. Kita lakukan banyak hal, ya. Gerakan pangan murah di 341 titik secara bersamaan itu sudah ada rekor muri. Saya sendiri kemarin didaulat menjadi tokoh inspirasi bangsa. Ya, kemudian kita ini sekarang bisa membangun ekosistem pangan. Ya. Memang pelan-pelan gitu ya, tetapi kelihatan pasti. Kemudian bagaimana peran Badan Pangan membantu peternak, misalnya kekurangan pakan, bagaimana membantu peternak saat harga jatuh, yang bisa merasakan sebenarnya teman-teman stakeholders pangan. Dan di situ mungkin nanti bisa tanya dengan teman-teman, karena tidak fair kalau saya menyampaikan prestasinya Badan Pangan, tetapi biarlah para penggiat pangan yang bisa merasakan, bisa melihat, dan Badan Pangan ini dalam setahun terakhir tentunya bersama teman-teman peternak, ya, peternak layer dan peternak boiler, ya. Nanti bisa ditayangkan juga dalam video ini nanti bagaimana distribusi pakan, fasilitasi distribusi, bagaimana Badan Pangan menyiapkan bantuan pangan untuk keluarga risiko stunting yang mengangkat harga peternak, ya. Ini semua kita lakukan nggak semata-mata tugas Badan Pangan, tapi memang ini juga membantu seluruh stakeholders pangan, utamanya peternak-peternak kecil, ya. Demikian. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa pesan dan harapan Bapak kepada seluruh stakeholder ataupun pelaku usaha yang terlibat dalam menyediakan pangan yang berkualitas untuk masyarakat? Ya, ini waktunya kita hand in hand. Jadi yang kecil menghormati yang besar juga sama mengajak yang kecil gitu ya. Kemudian regulator berperilaku seperti layaknya pemerintah, ya, yang menaungi seluruh pihak, kolaborasi. Tentunya banyak hal yang kita bisa kerjakan, keberpihakan terhadap teknologi. Jangan mentang-mentang peternak kecil, ya, kemudian peternak kecil ini nggak paham mengenai teknologi pakan, teknologi penyimpanan, distribusi gitu ya. Jadi peternak itu boleh kecil skalanya, tetapi teknologinya, pikirannya, ya, itu mesti maju ke depan. Kalau enggak nanti apa-apa yang tidak berubah hari ini, ya, disruption, ya, itu semuanya akan hilang kecuali orang-orang yang mau berubah. Jadi saya menghimbau saudara-saudara peternak mandiri, peternak kecil ini harus mengimprove dirinya gitu. Kalau tidak, nanti akan tergerus, akan hilang sendiri gitu. Nah, kita pengennya ini semua bisa menjadi semacam koperasi-koperasi, ya. Kemudian nanti teknologinya ada di sana, kemudian nanti teori marketingnya marketing modern, ya. Kemudian bersama dengan BUMN, bersama dengan integrator, ya. Ayo jangan jangan takut gitu ya. Kemarin ada pameran, ya, coba kita lihat di situ, ya, bagaimana teknologi di luar begitu berkembang, ya, kita sendiri nggak menggunakan teknologi itu. Bagaimana kita mau mencapai produktivitas yang baik, bagaimana kita mau sama dengan kemampuan perusahaan-perusahaan besar, karena kita sendiri yang tidak mau berubah. Nanti yang disalahkan adalah pemerintah yang tidak peduli gitu ya, seolah-olah, padahal kita ini sekarang, ya, harusnya sama-sama, ya.
Yang diperlukan koperasi-koperasi apa, yang diperlukan peternak kecil apa, yang pemerintah inginkan apa, itu harusnya bisa match. Ya, libatkan BUMN dan private sector. Karena pada intinya private sector pun juga ingin bersama peternak-peternak kecil. Ya. Ini kan yang selalu jadi challenge kita, ya. Peternak kecil nggak setuju karena integrator kita udah lakukan yang terbaik gitu ya. Pemerintah merasa sudah melakukan membuat regulasi yang tepat. Nah, ini harusnya kita hand in hand ya, berkolaborasi untuk poultry ke depan yang lebih baik. Oke. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga karena kami sudah diundang ke sini. Jadi untuk Sobat Satwa Media, sekian untuk video kali ini yang sudah bersama Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Jangan lupa saksikan keseruan kami di konten-konten video lainnya di channel Satwa Media Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.